Halo semuanya, dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel YouTube Studio Film, di mana kali ini Studio Film akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Transporter, yang seperti biasanya dibintangi oleh jagoan kita bersama, yaitu Jason Statham. Film ini menceritakan tentang seorang pria mantan pensiunan militer yang memutuskan untuk menjadi seorang kurir. Namun, barang yang diantar oleh pria ini bukanlah sembarang barang. Suatu hari, ia mendapat paket yang harus ia antarkan. Awalnya semua berjalan lancar hingga ternyata yang ia antarkan bukanlah sebuah barang, melainkan manusia. Lantas, bagaimana lika-liku pria ini mencari tahu mengapa seseorang mengirimkan manusia? Langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Di awal film terlihat Frank, si kurir pengantar paket khusus dunia kriminal, di sebuah basement. Dia adalah laki-laki yang sangat rapi dan teliti. Tak lama jam di tangannya berbunyi menandakan waktu pekerjaannya telah dimulai. Frank segera berangkat menuju lokasi penjemputan paket. Tak lama ia sampai di depan sebuah bank. Rupanya kali ini Frank mendapatkan klien para perampok bank yang memakai jasanya untuk kabur dari kejaran polisi menuju suatu tempat yang telah ditentukan. Sempat terjadi perdebatan di mobil itu karena perampok berjumlah 4 orang, berbeda dengan kesepakatan yang hanya berjumlah 3 orang. Frank menjelaskan bahwa berat tubuh mereka berpengaruh pada kelincahan mobil untuk bergerak. Sehingga dengan terpaksa si ketua perampok menembak salah satu rekannya lalu membuangnya keluar dari mobil itu. Kini jumlah dan berat mereka sama dengan yang disepakati. Dan Frank pun mulai melajukan mobilnya. Setelah pelarian yang seru dan menegangkan, kini Frank berhasil mengantar mereka ke tempat tujuan. Si ketua perampok tersebut sempat meminta Frank untuk melanjutkan pengantarannya sampai ke kota lain. Mereka akan membayarnya lebih, namun Frank menolaknya. Kemudian para perampok itu mengganti mobil jemputan, sedangkan Frank kembali pulang ke rumahnya dengan tenang. Esok harinya Frank mulai membersihkan seluruh sudut kaca mobil. Tak lupa juga mengganti plat nomor untuk menghilangkan jejak. Pagi itu Frank menyaksikan berita bahwa para perampok yang kemarin memakai jasanya telah tertangkap di kota lain. Jelas hal itu disebabkan oleh supir kedua mereka yang tidak ahli dalam pelarian. Tak lama Frank kedatangan tamu seorang inspektur yang sedang menyelidiki kasus perampokan kemarin. Ya, kita panggil saja Inspektur Ladusing. Dia mendatangi setiap orang yang memiliki mobil BMW hitam. Namun Frank dapat mengatasinya dengan baik. Frank mengaku bahwa dia adalah mantan militer dan ia hidup dari pensiunan. Di hari itu Frank kembali mendapatkan tawaran job lewat telepon. Dia pun menemui kliennya di sebuah bar sekaligus meminta Frank mengantarkan sebuah paket ke bosnya. Di adegan ini kita juga tahu 3 peraturan Frank dalam kerjanya. Yang pertama, sekali kesepakatan dibuat maka tidak bisa diubah lagi. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada nama. Dan yang terakhir adalah jangan membuka isi paket. Setelah mereka sepakat, Frank pun mulai melakukan pekerjaannya. Perjalanan ini akan menempuh jarak 250 mil sehingga Frank membutuhkan 1 kali istirahat. Ketika sudah cukup jauh berjalan, tiba-tiba ban mobil Frank bocor. Hal tersebut mengharuskan Frank membuka bagasi tempat paket disimpan untuk mengambil peralatan dongkrak dan ban cadangan. Tak sengaja dia menyentuh paket tersebut, dan ternyata isinya adalah manusia. Namun Frank berusaha untuk tidak memperdulikannya. Setelah selesai mengganti ban, Frank kembali melanjutkan perjalanannya, kemudian beristirahat di sebuah tempat makan. Ketika akan kembali, Frank merasa iba dengan orang di dalam paket tersebut. Kemudian berinisiatif untuk memberinya minuman. Di sebuah tempat yang sepi, dia pun melanggar peraturan ketiganya, yaitu jangan pernah membuka isi paket.
Frank merasa iba ketika tahu bahwa di dalam paket tersebut adalah seorang wanita Chinese dengan bola mata yang indah. Dia pun memberi minuman kemudian kembali memasukkannya ke dalam tas. Ketika kembali berjalan, si wanita itu semakin berisik saja. Frank yang merasa terganggu kembali berhenti kemudian membuka lagi paket tersebut. Rupanya wanita itu ingin buang air kecil. Frank yang sudah terpengaruh perasaannya akhirnya mengizinkan dia untuk turun dan buang air kecil dengan diikat lehernya menggunakan tali. Namun setelah 1 menit menunggu, wanita tersebut tak kunjung kembali. Frank yang merasa curiga pun segera menyusuri tali tersebut. Dan ternyata si wanita itu sudah melarikan diri ke dalam hutan. Dengan cepat Frank segera menyusulnya. Tak butuh waktu lama sampai dia kembali menangkap si wanita tadi. Namun ketika akan kembali memasukkan ke dalam mobil, masalah baru sudah menunggu di sana. 2 orang polisi sedang memeriksa mobil Frank. Melihat Frank yang datang sambil menggendong wanita itu, jelas saja kedua polisi itu langsung bereaksi. Akhirnya sampai di tempat tujuan. Dia langsung disambut oleh si bos mafia. Saat Frank membuka bagasi, kita bisa melihat kedua polisi juga ada di bagasi tersebut. Frank pun sempat mengelak saat ditanya apakah dia membuka paketnya atau tidak. Namun, si bos mafia itu masih menaruh kecurigaan kepada Frank karena dia terlambat dalam pengantaran paketnya. Setelah membayar untuk jasanya dalam pengantaran paket tersebut, si bos mafia meminta Frank untuk mengantar sebuah kopernya lagi. Frank yang tidak mencurigai apa-apa pun langsung menyetujuinya. Frank pun sampai di tempat peristirahatan. Dia sempat membeli susu sebelum kembali masuk ke dalam mobil. Dan tepat beberapa langkah dari mobilnya, tiba-tiba saja mobil kesayangannya tersebut meledak. Dan Frank pun tahu koper yang dikirimkan oleh bos mafia tadi berisi bom waktu. Tak butuh waktu lama, Frank kembali menyerang ke markas bos mafia tadi. Dengan emosi, dia menghajar semua orang yang ada di sana. Namun pada saat itu, si bos mafia sudah tidak ada di tempat tersebut. Sementara di tempat penyekapan, si wanita tadi berhasil lolos dari penjagaan dengan menggunakan kursi yang beroda. Frank akhirnya masuk ke garasi, dia pun mencuri sebuah mobil hitam yang terparkir di sana sebagai ganti untuk mobilnya yang telah hancur terbakar. Namun saat sudah jauh meninggalkan tempat itu, Frank baru menyadari ternyata si wanita tadi ikut bersamanya di kursi belakang. Dengan kesal, Frank segera menurunkannya di tengah jalan kemudian pergi meninggalkannya. Namun baru beberapa meter melaju, Frank pun menghentikan kendaraannya kemudian kembali untuk memasukkan wanita tadi ke dalam bagasi. Lalu dia pun membawa pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Frank sedikit menanyai si wanita tersebut. Dan ternyata nama wanita itu adalah Lei. Dan dia juga memberitahu bahwa Frank terlibat sesuatu yang sangat buruk. Kemudian Frank yang kecapean pun pergi ke kamar untuk tidur dan meninggalkan Lei dengan semangkok mie. Esok paginya, Lei ternyata tidak pergi dari rumah Frank. Ia malah menyiapkan sarapan untuk Frank. Tak lama datanglah Inspektur Ladusing. Kini dia datang ke sana untuk menanyakan mobil Frank yang ditemukan hangus akibat ledakan dengan 2 orang polisi di dalam bagasinya. Namun Frank kembali mengelak dengan mengatakan kalau mobilnya kemarin dicuri. Dan dia bertemu dengan Lei di jalan yang kemudian mengantarnya pulang ke rumah. Dengan alibinya yang cukup kuat, Inspektur Ladusing pun hanya bisa mempercayainya. Tetapi dia tahu bahwa sebenarnya Frank menyembunyikan sesuatu. Tak lama setelah Inspektur Ladusing pergi, Frank yang sedang berdebat dengan Lei tiba-tiba merasakan keheningan yang janggal. Lalu kemudian sebuah roket bom menghantam atap rumah Frank. Frank yang selalu memiliki backup plan berhasil selamat dengan masuk ke sebuah sumur. Sementara itu rumahnya porak-poranda dibasokah oleh anak buah si mafia. Sumur tersebut ternyata tembus ke laut. Dan dari laut itu Frank membawa Lei masuk ke sebuah gerbang dan keluar di sebuah kolam renang.
Mereka berdua berhasil selamat dengan bersembunyi di rumah persembunyian milik Frank. Lei yang merasa bersalah karena menyebabkan hidup Frank terganggu, akhirnya mengajak Frank untuk melakukan adegan mantap-mantapan di ruangan tersebut. Setelah itu, mereka pun datang ke kantor Inspektur Ladusing. Frank dimintai keterangan atas rumahnya yang hancur porak-poranda. Namun, lagi-lagi Frank mengelak dengan mengatakan kalau dia dan Lei sedang berjalan-jalan di pantai. Dan saat pulang, rumahnya telah menjadi seperti itu. Ladusing yang sudah muak dengan alasan-alasan Frank kini sedikit menekan untuk mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Tetapi Frank tetap ada alasannya. Sampai saat inspektur meninggalkan ruangan tersebut, Lei dengan beraninya mencari data diri bos mafia lewat komputer Inspektur Ladusing. Dan dia pun berhasil mencetak data diri si bos mafia. Lalu mereka dilepaskan. Namun Inspektur Ladusing tetap menunggu alasan yang sebenarnya dari Frank. Saat mereka akan kembali, Lei dengan semangat mengajak Frank untuk membalas dendam kepada si bos mafia. Akan tetapi Frank enggan melakukan karena dia ingin kehidupannya tenang kembali. Dia akan memulai semuanya dari awal lagi. Para mafia itu juga mengira kalau Frank telah tewas. Jadi memulai kehidupan baru adalah pilihan yang baik. Lei pun akhirnya membongkar semua rahasia selama ini. Kalau ternyata si bos mafia adalah satu-satunya orang yang mengetahui nomor kontainer di pelabuhan yang berisi puluhan orang dari China yang diperjualbelikan. Frank yang memang adalah mantan militer pun terpanggil jiwanya untuk menyelamatkan mereka. Adegan berpindah ke kantor bos mafia. Saat dia masuk ke dalam kantornya, ternyata Frank dan Lei sudah ada di sana. Frank pun dengan mudah membekuk si bos mafia tersebut tanpa perlawanan sedikit pun. Namun si Lei tidak menemukan data kontainer yang mereka cari. Ditambah si bos mafia memutarbalikkan fakta bahwa Lei adalah wanita tukang bohong. Frank yang membantunya tidak dengan sepenuh hati pun goyah dan mulai kebingungan. Ditambah kini dia tahu bahwa ayah Lei yang kita panggil saja dengan nama Tuan Li adalah kolegan dari bos mafia tersebut. Tiba-tiba Tuan Li pun datang ke sana membawa anak buahnya. Rupanya Tuan Li menginginkan Lei untuk meneruskan bisnisnya di dalam dunia hitam ini. Akan tetapi Lei menolak dan malah berbalik ingin menggagalkan semua bisnis ayahnya. Lei pun akhirnya ditangkap, sedangkan Frank dilumpuhkan oleh si bos mafia sampai tersungkur di lantai. Bersamaan dengan itu datang juga Inspektur Ladusing yang akan menyelidiki si bos mafia sebagai salah satu orang yang memiliki mobil BMW hitam. Namun di sana dia menemukan Frank yang difitnah atas penculikan Lei dan pemerasan sekaligus melakukan penyerangan. Inspektur Ladusing yang tahu bahwa ada yang salah langsung menangani urusan tersebut dan membawa Frank bersamanya. Di penjara, Ladusing kembali menginterogasi Frank yang baru sadar. Namun kali ini dia benar-benar menginginkan cerita yang sesungguhnya. Karena jika Frank tidak menceritakan hal yang sesungguhnya, maka dia akan dipenjara dalam waktu yang lama dengan tuntutan yang diberikan oleh si bos mafia tadi. Dengan terpaksa, akhirnya Frank membuka semuanya kepada Pak Ladusing. Ladusing pun berkata bahwa pihak kepolisian paling cepat membereskannya dalam waktu 12 bulan. Kemudian dia bertanya kepada Frank berapa lama dia bisa menyelesaikan kasus ini. Frank pun menjawab dalam waktu 12 jam jika dia dikeluarkan dari penjara. Akhirnya Ladusing pun setuju untuk membebaskan Frank dengan pura-pura menjadi sandranya supaya Frank bisa kabur dari kantor tersebut. Sesaat di dermaga, Frank segera menaiki perahu kecil kemudian berpisah dengan Pak Ladusing. Frank menyusup ke dermaga tempat si bos mafia dan Tuan Li menyimpan kontainer yang berisi puluhan nyawa manusia. Frank mulai memeriksa satu persatu kontainer tersebut. Akan tetapi dia terlambat karena kontainer yang berisi manusia telah diangkat menuju tempat pembongkaran. Keberadaan Frank pun telah diketahui oleh si anggota mafia sehingga sempat terjadi perkelahian di sana. Setelah berhasil mengalahkan anggota mafia yang mengejarnya, Frank segera mengejar kontainer dengan iring-iringan dan mengawalnya menggunakan mobil tua. Si bos mafia dan Tuan Li ternyata ada dalam iring-iringan tersebut. Kemudian mobil yang dinaiki Frank pun mogok di tengah jalan.
Akhirnya Frank memiliki ide mengejar mereka dengan menggunakan pesawat penebar pupuk milik petani setempat. Dengan pesawat tersebut, Frank berhasil menyusul mereka. Dia meminta si petani untuk menghubungi polisi agar mengirimkan bantuan ke sana. Dengan menggunakan parasut, Frank meloncat dari pesawat tersebut lalu mendarat tepat di salah satu kontainer. Kemudian Frank berhasil menguasai salah satu kontainer. Namun kini dia harus terlibat pertarungan dengan si bos mafia yang ternyata cukup hebat bertarung sampai membuat Frank terlempar ke depan truk. Ternyata Frank masih selamat dengan menggantung di kolong kontainer. Kemudian Frank berhasil selamat dari serangan Tuan Lee. Kini Frank kembali ke dalam truk dan menghajar si bos mafia. Dan si bos mafia pun akhirnya dapat dikalahkan dengan cara dilemparkan keluar mobil. Terasa semuanya telah selesai, Frank membawa kontainer itu ke sebuah pantai. Namun tiba-tiba dia ditodong senjata oleh Tuan Lee. Rupanya Tuan Lee masih selamat. Kemudian dia menyuruh anak buahnya mengawasi Lei. Sementara dia akan mengeksekusi Frank di sebuah tepi jurang. Saat detik-detik Frank akan ditembak, tiba-tiba terdengar suara ledakan senjata. Frank yang sudah pasrah pun sempat terkaget. Namun ternyata bukan dia yang tertembak, melainkan Tuan Lee. Dia ditembak dari belakang oleh Lei yang adalah anak kandungnya sendiri. Setelah itu Frank menenangkan Lei. Kemudian tak lama Inspektur Ladusing dan anggotanya pun berdatangan. Pak Ladusing merasa bangga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Frank dalam waktu yang sangat singkat. Dan orang-orang yang akan diseludupkan pun berhasil dibebaskan dari dalam kontainer. Dan film pun berakhir.